Production. Cerah, teduh penuh cinta, langkah-langkah menuju Ino, tempat keluarga berkumpul mesra, dengan hati yang penuh rindu. Keluarga Rohimah bersatu, membawa doa dalam kalbu, untuk yang tercinta selalu. Ya Allah, limpahkan berkah-Mu untuk Supriyadi dan sang istri yang setia. Dalam arisan tawa dan cinta, kami bersama dalam doa. Ya Rabbi, panjangkan umurnya, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah. Hari ini syukuran bahagia, penuh rahmat dari surga. Kata demi kata dibaca, doa mengalir penuh makna, disambut senyum dan air mata, tanda syukur kepadanya. Ku bergantung menjadi saksi, syukuran penuh harmoni, tangan bersalaman hangat hati, cinta keluarga abadi. Ya Allah, Ya Allah, limpahkan berkah-Mu untuk Supriyadi dan sang istri yang setia. Dalam arisan tawa dan cinta, kami bersama dalam doa. Menumbuhkan ketidakpercayaan. Oleh karena itu saya berharap dari pertemuan pada hari ini kita semua kembali dulu kepada masa-masa indah ketika Bapak Ibu menjalin cinta pertama yang berjanji untuk selama-lamanya. Saya yakin Mas Jadi beserta Ibu berjanji setia semati ketika dulu ada di depan kaum, di depan para saksi. Dan kita semua, Mas Haris, Pak Camat, Pak Haji, yang semuanya, termasuk Mas Heri, ya dari Semproh, saya semua, kita semua sama. Sehingga pada hari ini saya mengingatkan diri saya, sekaligus kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita mengingat momen yang indah itu. Tanggalnya diingat, bulannya diingat, tahunnya diingat. Beberapa tahun yang lalu, Mas Heri sudah berapa tahun? Bukan, pernikahannya. Nikah tanggal berapa? 18 tahun. Jadi waktu itu nikah sadar. Oh, bawa tangan atau di bawah kaki? Ya, mari Bapak Ibu kita ingat kejadian indah itu, ya. Tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa, dan satu-satunya orang yang ada di dalam otak kita itu cuma yang ada di samping kita. Ya, Pak Camat juga ada bersama, Pak Haris ada Bu Haris dulu, Mas Jadi ada Bu Haris, ya. Semua kita yang rumah tangga ini sudah ditakdirkan sama Allah, ini sudah takdir dari yang terbaik. Maka kemudian ketika cinta bertumbuh, merajut, ya perjalanan kehidupan penuh dengan kasih dan sayang, maka kita berharap keluarga kita semua yang hadir pada hari ini ditakdirkan sama Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah. Amin. Jadi pesan ini untuk diri saya sendiri sekaligus untuk saudaraku semua sesuai dengan request. Karena kalau sesuai request nanti isi amplopnya berbeda. Kalau nggak sesuai request, saya yakin amplopnya berubah. Paling ada perangkat bensin kan gitu. Karena Bapak tadi kan begitu. Ya, anak amplop beli anak. Yang bisa ada amplop sesuai dengan pesanan, ya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu setor karena harisan, saya dapat isi karena amplop kan gitu ya. Jadi sekali lagi mari jadikan sarana silaturahim ini sebagai wasilah untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT. Ya, sekali lagi Allah sudah mentakdirkan
pasangan kita, dan pasangan ini ya kita sama-sama berjanji bahwa pasangan ini akan kita bawa selama perjalanan hidup kita sampai dengan akan bertemu kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya menyambungkan lidah dari Buya Yahya bahwa Buya pernah menyampaikan kepada keluarga besar Al-Baja sekaligus para jamaah bahwa ketika rumah tangga yang terbangun karena tidak saling menuntut, maka terjadi kedamaian, keindahan, kebahagiaan. Ingatlah kewajiban bapak selaku suami dan ingatlah kewajiban ibu selaku istri. Ya, kalau saya memotivasi para ibu, maaf Pak Jiwan, paling gampang masuk surga ibu. Betul. Kenapa? Kelihatan di depan mata, terdengar di telinganya, kelihatan. Bagaimana seorang istri membuat tersenyum suami itu pasti tiket surga. Ya, itu pasti tiket surga. Membuat tersenyum suami dari pagi, siang, sore, malam. Bagaimana suami tersenyum daripada nanti suami di luar rumah disenyumin sama orang lain. Ya, jadi tugas istri adalah membangun senyuman suami sepanjang hidupnya. Itu dijamin masuk surga. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh para istri mengabdi kepada para suami. Apapun jenis suaminya. Ya, dan teladan terbaik adalah keteladanan Aisyah, istrinya Fir'aun, ya, dijamin masuk surga. Kenapa? Karena beliau mengabdi sepenuhnya kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih bersifat tidak ingkar kepada Allah, selagi masih urusan biasa-biasa saja, maka mohon maaf, istri tidak boleh sama sekali mengingkari atau menolak atau melawan. Ya, jangan sampai ada anak durhaka, ini disebutnya sebagai istri yang durhaka. Ya, bahkan saya pernah membaca sebuah hadis bahwa ketika seorang suami bernanah sekujur tubuhnya, kemudian dijilati oleh istrinya, itu tidak akan bisa terbalaskan dengan jasa-jasa suami. Ya, oleh karena itu saya memberi motivasi kepada ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mengabdilah dengan sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berikanlah pengabdian yang terbaik. Ya, berikanlah pengabdian yang terbaik kepada suami, dan itu terlihat di depan mata, terdengar di depan telinga, dan itu adalah tiket surga buat ibu-ibu. Dan ketika nyucinya dengan penuh ikhlasan, masaknya dengan penuh keikhlasan, bikin kopinya pun sepenuh hati, ketika terjadinya husnul khotimah dijamin masuk surga. Dan bahkan ini ada jaminan, saya pernah dengar dari guru saya yang menyampaikan bahwa ketika istri meninggal duluan dijamin masuk surga. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya mengabdi kepada suami. Tetapi ketika suaminya meninggal duluan, mohon maaf para istri, tidak ada jaminan masuk surga. Kenapa? Sisa hidupnya mempertanggungjawabkan sendiri. Jadi ketika ada suami yang meninggal duluan, maka istri melanjutkan perjalanan hidupnya. Kalau dia betul-betul setia kepada suaminya, maka nurut apa yang menjadi petua, nasihat atau amanah dari suaminya. Maka sisa hidupnya masih menjadi jaminan suaminya. Tetapi ketika sisa hidupnya ditinggal sama suami kok sesuai dengan keinginan masing-masing, maka mempertanggungjawabkan masing-masing. Ya, jadi mohon maaf bagi para ibu, motivasinya adalah gampang kalau masuk surga karena terlihat betul di depan mata, di depan telinga ibu bagaimana membuat senyum suami dari pagi, siang, sore, malam. Nah, sekarang saya selaku kaum bapak, saya ingin menyampaikan amanah ini kepada bapak-bapak. Seorang suami terbaik adalah dua hal. Satu, membebaskan dari keluarganya dari api neraka. Ya, tugas para suami, ya, bebaskan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kedua, seorang suami yang bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan keluarga. Ya, kalau yang pertama terkait dengan tauhid, ya, terkait dengan agama, suami harus membebaskan anak istrinya itu terbebas dari api neraka. Sehingga yang bertanggung jawab tentang kehidupan di akhirat nanti adalah para suami. Yang akan diminta bertanggung jawab adalah para suami. Ya, nah selama hidup di dunia ini yang memenuhi kebutuhan
terkait dengan cucian, berarti ada baju, ada sabun, itu yang memenuhi siapa? Suami. Ketika makan harus ada beras, harus ada lauk, harus ada sayur, maka yang memenuhi adalah suami. Karena tugas suami adalah mencari nafkah. Dan mohon maaf nih, jangan sampai para suami sakit hati, karena ini pesan dari guru saya. Seorang suami yang bertanggung jawab bukan hanya menyediakan beras, bukan hanya menyediakan kebutuhan di rumah, tetapi seorang suami yang bertanggung jawab akan memenuhi apa semua keinginan keluarga. Mohon maaf, ini pesan dari guru saya. Ya, bisa. Ketika istri minta motor, maka suami harus bertanggung jawab menyediakan motor. Ketika istri minta THR, maka suami yang bertanggung jawab harus membuat istri senang. Ya, dan selama perjalanan hidupnya sebagai suami yang bertanggung jawab, maka memenuhi kriteria dua hal tadi. Yang pertama, membebaskan keluarga dari neraka. Yang kedua, memenuhi semua kebutuhan. Mudah-mudahan dari kultum pada siang hari ini kita ditakdirkan Allah menjadi suami-suami yang soleh, yang diberikan kekuatan sama Allah untuk membebaskan keluarga dari api neraka, sekaligus diberikan kekuatan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Bukan hanya beras, bukan hanya sayur, bukan hanya lauk, tetapi garasinya ada isinya, kamarnya ada isinya, rumahnya ada isinya, liburnya ada isinya. Sekali lagi kita berdoa minta kepada Allah agar semua ada isinya. Ya, ada isinya. Jangan sampai ya 8 jam ya, jangan sampai ini 8 jam yang sudah direncanakan untuk bekerja ternyata hanya leye-leye. 8 jam di atas sajadah ternyata hanya 5 menit. Dan 8 jam untuk istirahat ternyata tidak dipakai untuk istirahat. Kenapa? Dipakai lebih banyak di depan online. Ya, mari kita bangun selama 24 jam, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk ibadah. Ya, kalau memang ada keseimbangan hidup, saya yakin Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat kita bersama. Sekali lagi, yang disampaikan pada hari ini adalah memotivasi diri saya, karena ilmu ini adalah amanah dari guru saya untuk keluarga besar pengajian saya. Tetapi saya yakin ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Ya, para ibu silakan mengabdi dengan sepenuh hati dan itu menjadi masuk surga. Asal ikhlas, ya, asal ikhlas. Kemudian para suami, pengabdian untuk membebaskan diri dan keluarga dari api neraka sekaligus memenuhi semua kebutuhan keluarga. Jadi kalau sekarang di sini liburan, tolong diajak liburan, ya, jangan diajak puasa karena lagi liburan. Ya, masa libur 2 minggu tidak kemana-mana, ya minimal lah, ya mungkin ke hutan kota, mungkin ke Linggarjati, atau mungkin ke ya boleh lah mana saja. Yang penting healing, ya ajak healing, minimal lah, minimalnya keluar rumah lah, ya healing. Cari yang gratisan kan banyak. Semasa ini kan banyak. Jadi yang penting healing, ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ingatlah bahwa kita sudah ditakdirkan Allah di tanggal bulan tahun yang kita ingat dulu pernah memberi fondasi keluarga dengan penuh cinta, dan ini jangan sampai ada keretakan. Ya, jalanilah perjanjian dengan sepenuh hati karena kita sudah berjanji untuk sehidup dan semati. Oleh karena itu, yakinlah dengan takdir Allah, karena setiap hamba yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengabulan dari semua harapan. Bagi para bapak, semangatlah karena Allah Maha Mampu. Allah Maha mengijabah semua doanya. Ketika cara kita ini 8 jam, katakan mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, sholawat, baca Quran, ya selama 8 jam tanpa ada keseimbangan, maka pasti 8 jam yang urusan dunia pasti dimudahkan. Ya, pasti dimudahkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kayaknya Pak Haji tadi sudah pesan dengan bahasa ini sudah siap, jadi udah waktunya makan. Ya, jadi ini kultum mudah-mudahan sekelumit tapi terasa seperti mungkin cinta yang
terbangun untuk demi masa depan dunia dan akhirat. Semoga keluarga kita diselamatkan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi anak-anak yang soleh-soleha, penuh dengan berkah, nanti meninggalnya kita husnul khotimah dan berkumpul dengan keluarga di jannahnya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu untuk Supriyadi dan sang istri yang setia, dalam arisan tawa dan cinta kami bersama dalam doa. Ya Rabbi, panjangkan umurnya, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah hari ini, syukuran bahagia penuh rahmat dari surga. Untuk kenapa tadi bisa saatnya makan siang. Jadi mangga silakan dinikmati Ramadan. Itu saja dari saya. Dikarenakan ketua arisan yang datang, jadi kita dahulukan saja yang ada pada Instagram. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit biru nan cerah, bahat teduh penuh cinta, langkah-langkah menuju Wino, tempat keluarga berkumpul mesra dengan hati yang penuh rindu. Keluarga Rohimah bersatu, membawa doa dalam kalbu untuk yang tercinta selalu. Ya Allah, limpahkan berkamu untuk Supriyadi dan sang istri yang setia, dalam arisan tawa dan cinta kami bersama dalam doa. Ya Rabbi, panjangkan umurnya, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah hari ini, syukuran bahagia penuh rahmat dari surga. Kata demi kata dibaca, doa mengalir penuh makna, disambut senyum dan air mata, tanda syukur kepadanya. Kue dan tumpeng jadi saksi, syukuran penuh harmoni, tangan bersalaman hangat hati, cinta keluarga abadi. Ya Allah, limpahkan berkamu untuk Supriyadi dan sang istri yang setia, dalam arisan tawa dan cinta kami bersama dalam doa. Ya Rabbi, panjangkan umurnya, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah hari ini, syukuran bahagia penuh rahmat dari surga. Esok datang kembali, kami tetap satu hati, keluarga Rohimah dalam ridho ilahi. Ya Allah, limpahkan berkamu untuk Supriyadi dan sang istri yang setia, dalam arisan tawa dan cinta kami bersama dalam doa. Ya Rabbi, panjangkan umurnya, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah hari ini, syukuran bahagia penuh rahmat dari surga.
Siapin. Eko busuk esiko, PTN nakal. Oke. Bahkan di pabrik arang nomor 1 goyang banget. Ada depan lagi buat. Cemen. Ayo. Sabar ini. Masuk aja. Sini. Gabung. Anak ambil. Saya mau dikit, Pak. Ah, sini. Gak apa-apa sini. Ayo Pak. Bikin beta. Oh, ketemu mancing. Orang Di badan kita deh. Coba ini. Coba baik. Pegel itu kok baik kok. Oh, anak itu alhamdulillah. Pejabat tinggi. Iya. Lanjut. Masih sehat alhamdulillah. Ini salonnya nih enak deh. Bila depan. Ayo etakannya laka. Ya tadi blok baru apa? Dari langsung ya jadi Iya. jangan baik. Ayo rocker. Ya, bagus. Ayo. Buat bubur. Ya, lanjut. Iya. Iya benar ya. Ibu lu ayam mah. Mati dia. Kalian tak pendek. Ente kan dijawil dengan kalian tuh tunggu. Nah, bro. Tunggu yang bagus. Ayo Pak Haji, bos bubur. Dorong dor berangkat deh. Oh iya. Goyangnya. Yang mau bergoyang jangan cungan-cungkan. Kita goyang jarinya, goyang lidahnya. Ayo, udah. Bos layangan. Ayo bos layangan. Bos layangan. Bos layangan sampai. Ego buat snooker ego bu.
Wami, bos taruh, ya. Oke, cukuplah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Yes. Teman-teman saya hormati, hari ini kita berjumpa ya, sahabat bulan. Hari ini kita arisan ya. Ada berdua tepatnya di rumah kami di Limau, Palimanan Cirebon. Bertepatan dengan 13 Juli 2025, masih suasana Injilnya tahun baru Islam ya. Terima kasih banyak yang sudah menjadi tuan rumah. Terima kasih kepada semuanya yang ada di sini. Semoga kebersamaan kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat semuanya. Dan hari ini juga ada momen spesial ya. Bertepatan hari Minggu Ahad 13 Juli 2025 di 13 Juli 1445 Hijriah tahun baru Islam ya. Hari ini ada yang spesial karena tuan rumahnya bertepatan dengan 13 Juli 2025 ini ada seorang ibu-ibu yang sederhana, warna kulitnya juga putih enggak, hitam enggak ya, tapi manis orangnya. Lahir di tahun 81, berarti usianya 44 tahun. Allah memberikan nama melalui rahim ibunya bernama Nur Ayima. Nur Ayima tahu? Tahu. Seorang ibu yang sederhana. Nur Ayima ini adalah ibu yang sabar menghadapi suami tercintanya. Suami sama istrinya beda 4 tahun dan berapa tahun, karena suaminya kelahiran 79 ya, dan beda 3 hari dengan istrinya. Masih jadi beda 3 hari antara istri dan suaminya. Cuma suaminya asal dari Subang, mengembara di Cirebon, ketemu sama istrinya, ketemunya di mana? Di Masjid Rimau ya. Waktu itu istrinya lagi berjamaah makmum, dan suami yang sekarang ini jadi imamnya ya. Kalau musim mudik, musim lebaran itu selain menjadi imam, suaminya bisa promosi lagi jadi PT Parkir Indonesia ya. Dan istrinya juga jualan pemirsa. Pertanyaannya, siapa yang jualannya ayam harga 12 pada waktu itu ya, di depan Masjid Rimau. Iya, hadirin yang saya hormati, oleh karena itu mudah-mudahan di usia yang 44 tahun ya, untuk istri tercintanya yaitu Mbak Nur Ayima dengan baju libra bersama anaknya. Mana ibunya? Silakan berdiri itu. Ya, sini. Ya. Ya, ada pertanyaan dulu ya sebelumnya. Ini tuh. Ibu namanya siapa? Nur Ayima, asal dari mana? Dari Minang. Ketemu sama Amiati di mana, Bu? Oh, di Rimau. Ya, tadi benar kan ya? Ibu ada cerita unik nggak? Ibu tahu waktu arisan di rumah di Serang, siapa tuh? Orang Serang siapa? Oh, waktu itu ibu goncengan ya. Jangan lupa Bu ya, waktu itu jadi arisan di rumah. Oh, padahal di depannya itu ada orang hajatan ya Bu ya. Nah, padahal itu gangnya kan berdekatan dengan Ano. Iya. Kata istrinya, mas itu rumahnya enggak ada orang hajatan. Jadi belok kiri ya. Padahal apa belok kiri udah nyampe ya. Kenapa waktu itu ceritanya gimana? Padahal seru itu ya, memang oh ya. Paling rumah Ano yang sebelah kanan ya Bu. Gak lihat itu sebelah kiri. Kenapa ibu masuk sebelah kiri? Karena ada taruh gitu ya waktu itu ya. Syukur supir. Sabar ya Bu ya. Kejutan. Ingat nggak tanggal 13 Juli itu hari apa Bu? Ulang tahun tuh, apa yang diberikan suami itu? Apa kata Mas Laras, gelang yang dipakai? Atau baju libras dari Pak Samsudin? Atau berundung awal dari hubungan dengan salah satu bapak? Atau misalnya kayak apa? Masih ya, harapan Bu ke depan buat Ibu dan Mas Yani dan rumah tangganya. Ibu kesini Bu, masuk studio supaya langsung harapannya Bu. TV beneran Bu. Ayo Bu. Harapannya
keluarga berkumpul Ya, amin ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu sama Kang Yadi menjadi ini ya, banyak silaturahmi untuk itu jamaah umroh ya Bu ya. Mudah-mudahan ikut ke sana Bu ya. Tadi bos umrohnya udah pulang duluan ya. Baik, pertanyaannya Ibu, siapa nama lengkap suami Ibu yang lahir 10 Juli 79? Supriyadi dan sang istri yang setia. Arisan tawa dan cinta Facebooknya Kang Yadi ya. bersama dalam doa. Ya. Dipanjangkan Ya, Supriyadi Zelani, Siti. Ya, pemirsa bapak namanya. Hidupnya tinggalan zaman, masa kamu baru tahu. Ya, Kang Yadi namanya Supriyadi Zelani, Siti. Ya, jadi Supriyadi Zelani, Siti. Ibu sabar menghadapi semuanya suka live di TikTok ya Bu ya. Sekarang nanti tuh banyak ini Bu, banyak apa tuh pengaruh-pengaruhnya ya Bu ya. Ibu yang sabar Bu ya. Gak apa-apa suami kita yang di TikTok ya Bu ya. Baik Ibu, Ibu yang terhormati, Ibu berkah usianya ya menjadi ibu yang baik, istri yang soleha, dan tetap menjadi ibu Nur Aimah apa adanya Bu ya. Walaupun Ibu usianya di bab 4, semoga diberikannya panjang umur dan sehat selalu Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk pemirsa yang terhormati, inilah lagu buat Ibu. Oh iya, ulang tahun Sukar kaca sama suami tercintanya 10 Juli, 13 Juli. Satu tahun pertama. Dari surga, bila esok datang kembali, kami tetap satu hati, keluarga Rohimah dalam ridho ilahi. Ini hari yang ditunggu. Ya, kata-kata tentang kayak ini. Semoga Tuhan memberkati kalian berdua. Supriyadi, 3 hari ya. Supriyadi, lahir 10 Juli, sedangkan Islamnya 13 Juli. Kang Yadi lahir 79, dan Aimah, alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Ya, sebagai istri yang berbakti maka disambil suami tercintanya. Kita sendoknya. Gak apa-apa rasa boleh dikasih sendoknya ya. Ya, mabruk alfa mabruk ya para warga Amrik buat kedua suami istri Nur Aimah dan Mas Supriyadi. Alhamdulillah, barakallah. Gantian dong. Ya, gimana rasanya? Ini setahun sekali ya suap-suapan ya. Hanya ada di Binong ya. Terima kasih.
hubungi alamat di bawah ini ya. Terima kasih. Oh iya, jangan barakallah ya. Terima kasih semuanya, good job. Dan terima kasih Ibu ya. Semoga ibadah umroh ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk doanya dan sore sampai dulu. Oke, Bu Ami, terima kasih banyak sama ibu satunya. اللهم صل على سيدنا محمد وتقضي لنا جميع الحاجات وتفهمنا بالجميع السيئات وترفعنا بها لك على الدرجات والنبي بسجود بخير بالحياة والبركة إنك على شيء قدير ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه وسلم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tawanan cinta kami bersama dalam doa. Ya Rabbi, panjangkan umurnya, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah hari ini. Syukuran bahagia penuh rahmat dari surga. Kata demi kata dibaca, doa mengalir penuh makna, disambut senyum dan air mata, tanda syukur kepadanya. Kue dan tumpeng jadi saksi, syukuran penuh harmoni, tangan bersalaman hangat hati, cinta keluarga abadi. Ya Allah, limpahkan berkamu untuk Supriyadi dan sang istri yang setia. Dalam arisan tawanan cinta kami bersama dalam doa. Ya Rabbi, panjangkan umurnya, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah hari ini. Syukuran bahagia penuh rahmat dari surga. Dan bila esok datang kembali, kami tetap satu hati, keluarga rohimah dalam ridho ilahi. Ya Allah, limpahkan berkamu untuk Supriyadi dan sang istri yang setia. Dalam arisan tawanan cinta kami bersama dalam doa. Ya Rabbi, panjangkan umurnya, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah hari ini. Syukuran bahagia penuh rahmat dari surga. Ya Allah, limpahkan berkah-Mu untuk Supriyadi dan sang istri yang setia. Dalam arisan tawa dan cinta kami bersama dalam doa. Ya Rabbi, panjangkan umurnya, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah hari ini. Syukuran bahagia penuh rahmat dari surga. Bila esok datang kembali, kami tetap satu hati, keluarga rohimah dalam ridho ilahi.